Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap sehat. Jangan lupa ya, jaga pola makan yang baik, istirahat yang teratur supaya kalian tetap sehat ya. Nah, maka dari itu kalau kita sehat tentu kita akan bisa mengikuti pelajaran jarak jauh dari rumah ya. Nah, sebelum kegiatan dimulai pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ya. Nah, setelah berdoa, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap ya anak-anak semua? Nah, Bu Guru hari ini mau menjelaskan muatan IPS di tema 6 subtema 3 tentang pengaruh kalor terhadap kehidupan sehari-hari ya. Yang Bu Guru angkat hari ini adalah kegiatan perekonomian masyarakat di dataran rendah ya. Dataran rendah itu merupakan dataran yang luas dan rata ya. Dataran ini terletak di ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah juga dikenal dengan istilah aluvial ya. Aluvial adalah merupakan salah satu jenis tanah yang berasal dari endapan aliran sungai ya. Jadi tanah ini juga subur dan baik untuk bercocok tanam. Selain itu, dataran ini memiliki area yang relatif datar ya, sehingga kondisi ini membuat perpindahan masyarakat serta pengangkutannya barang dan jasa lebih mudah ya. Maka dari itu, Bu Guru di sini mau menjelaskan tentang perekonomian saya sebagai petani ya, petani yang bercocok tanam di sawah. Nah, karena di sini yang di dataran rendah itu banyak macamnya ya, ada nelayan, ada petani, ada pedagang ya. Nah, di sini Bu Guru mau memberikan contoh tentang bagaimana cara menanam padi yang betul ya sebagai petani ya. Nah, sebagai petani itu tentu saja banyak alat-alat atau apa saja yang harus disiapkan sebelum bercocok tanam ya. Yang pertama itu nanti kita menyiapkan bibitnya yang unggul ya, bibit padi yang bagus dulu ya. Nah, setelah itu nanti menyiapkan lahannya untuk bercocok tanam itu, tentu saja sawah ya kalau petani. Nah, kalau misalkan kita mau praktek menanam padi itu dengan media ya, media dengan tanah yang ditempatkan di tempat ya, tempat kotak atau apa ya, atau sebidang tanah di belakang rumah itu bisa ya untuk bercocok tanam padi ya. Cuman perbedaannya kalau di sawah mungkin ada air yang cukup ya, tapi kalau misalkan kita nanam di dataran di tanah, kita harus menyiram, memberikan air supaya padi itu tumbuh subur. Nah, tetapi ada juga yang sawah itu ya ditanamin dengan palawijan ya, karena mungkin pada waktu musim kemarau ya. Karena di Indonesia itu ada dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Pada saat musim kemarau, mungkin petani akan menggantikan padi itu dengan palawijan seperti jagung, kedelai ataupun kacang hijau ya. Nah, tapi semua itu dilakukan karena untuk mencukupi perekonomiannya ya, perekonomian keluarga ataupun di negara kita ini ya. Nah, karena petani itu berusaha menanam padi, kenapa? Untuk dijual ya. Nah, dijual itu nanti sama pedagang mungkin akan dijadikan beras, akan dijadikan bahan makanan ya. Nah, karena adanya petani, jadi perekonomian di Indonesia itu akan berjalan lancar ya. Nah, tanpa ada petani, di pasar juga tidak ada padi, tidak ada jagung, tidak ada beras ya. Nah, karena adanya petani, pastinya rakyat kita juga akan bersama-sama menikmatinya ya. Nah, untuk itu sebagai seorang petani tentu saja membutuhkan energi matahari ya. Nah, energi matahari itu yang digunakan untuk menjemur padinya nantinya ya. Nah, banyak nelayan
pun juga seperti itu ya, menggunakan energi mataharinya untuk menjemur ikan asinnya ya. Nah, itulah perputarannya antara energi matahari yang digunakan untuk sehari-hari oleh manusia ya. Nah, tanpa matahari pun kita tidak bisa menjemur ya, menjemur pakaian ataupun yang lain sebagainya ya, karena matahari itu adalah energi panas ya, sumber panas yang paling besar di dunia ini. Tidak ada tandingannya ya tentu ya. Nah, untuk itu nanti kalian akan melihat bagaimana proses petani itu dari awal ya, dari memilih bibit yang bagus, terus meratakan tanahnya ya, meratakan lahannya untuk ditanam nantinya ya. Nanti akan ada video ya, satu persatu ya. Jadi nanti kalian bisa lihat ya videonya itu, bisa tonton, dan siapa tahu nanti kalau sudah besar nanti kalian bisa menjadi seorang petani. Oh, saya sudah bisa ya karena pernah mempelajarinya. Oke, nanti tunggu ya videonya. Semoga kalian bisa meniru seperti itu nantinya ya, atau hanya untuk pengalaman ya, untuk pengetahuan kalian semua ya. Coba nanti kalian pahami dari step pertama sampai step terakhir ya, sampai memanen padinya, sampai menjemur padinya. Itu nanti petani bagaimana, petani itu harus memupuknya, menyemprotnya itu dengan bagaimana, kalian akan tahu semuanya di sini ya. Oke.